Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmikiato, CGP Angkatan 9 kelas 274B dari SDN 1 Talurejo dengan fasilitator Ibu Wasia dan pengajar praktek Bapak Dian Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ais. Selamat pagi Pak As. Terima kasih sudah bersedia kita pertemuan ini. Sebelum kita mulai, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengembangan kompetensi ini? Tentu saja Pak, saya siap sekali. Baiklah, yang pertama, Ibu Ais, ini saya membantu mengembangkan kompetensi ini dan yang mana ya? Kalau saya itu berpikirnya untuk mengembangkan kompetensi pada kucing ini yaitu yang berfokus pada kompetensi proses, mendengarkan aktif, dan juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak yang sangat membantu. Kemudian bagian yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati itu bagian mana ya? Nah, kalau saya itu berpikir pengamatan pada sesi coaching kali ini yaitu terlibat langsung Pak, adanya interaksi antara coach dengan kucing, dan di situ nanti akan memberikan pemahaman yang lebih baik, terutama bagaimana coach dalam melakukan proses, mendengarkan aktif dengan rasa, dan juga bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Ya, terakhir, harapan apa dari observasi yang akan kita laksanakan bersama ini? Kalau saya itu inginkan yaitu meningkatkan kualitas interaksi kucing saya secara keseluruhan Pak. Jadi adanya 3 kompetensi tadi itu saya bisa memberikan dukungan yang lebih baik pada kucing saya. Terima kasih Bais atas apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita dapat lebih fokus pada pengembangan kompetensi kucing yang Ibu inginkan tadi. Iya Pak, sama-sama. Untuk sesi berikutnya kita nanti akan melaksanakan kucingnya juga. Iya Pak, siap. Terima kasih. Oke. Monggo langsung dilanjutkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ai. Selamat pagi Bu Dok nggih. Kelihatan seru-seru wajibnya nggih. Selamat datang di sesi kucing pada hari ini, dan pada hari ini kita akan fokus pada pembiasaan tentang literasi yang ada di sekolah dasar negeri Sumber Banjar. Untuk memulainya sekarang, bagaimana menurut Ibu kita bisa menentukan tujuan dengan kucing kita hari ini terkait literasi di sekolah ini? Terima kasih Bu Ai. Saya pikir tujuan kita itu harus mencakup peningkatan minat baca siswa dan harus juga melibatkan orang tua lebih aktif dalam mendukung literasi di rumah. Karena dalam literasi itu tidak diperlukan di sekolah saja, di rumah pun anak juga harus dibiasakan sehingga nantinya anak-anak menjadi terbiasa walaupun dimanapun mereka akan berliterasi secara terus-menerus. Oke, bagus sekali. Berarti menginginkan meningkatkan literasi terhadap anak-anak baik di sekolah maupun di rumah seperti itu. Sekarang coba untuk definisikan tujuan tersebut itu secara spesifik ya. Jadi apakah kita itu bisa menyusun tujuan pencapaian literasi tersebut secara terukur seperti itu? Tentu saja. Mungkin kita bisa menetapkan target peningkatan partisipasi siswa dalam program literasi tersebut. Kemudian juga mengukur tingkat dukungan orang tua melalui pertemuan khusus sejauh mana si orang tua itu mendukung literasi putra putrinya
di rumah. Sehingga dari dukungan itu kalau ada dukungan dari orang tua, sehingga anak-anak itu akan terlihat jelas. Ada bedanya anak yang diberi perhatian orang tuanya dengan anak yang kurang perhatian dari orang tuanya. Seperti itu. Karena memang sebenarnya itu dari sekolah dan dari keluarga. Sekarang bagaimana menurut Ibu kita bisa mengidentifikasi hambatan atau potensi yang ada untuk mencapai tujuan literasi di sekolah ini? Saya pikir itu sekali hambatan-hambatan yang akan kita temui saat melaksanakan kegiatan literasi tersebut. Contohnya itu seperti kurangnya partisipasi orang tua karena kesibukan mereka. Karena sebagian besar di masyarakat desa Sumber Banjar ini kan kesibukan mereka sebagai petani. Dan mungkin keseharian mereka berada di sawah mulai dari pagi sampai sore hari, sehingga malamnya untuk mengajari anaknya pun itu juga merasa mereka itu sudah capek, sehingga untuk memberikan perhatian pada anak pun itu menjadi berkurang. Nah, sehingga anak-anak itu menjadi gimana nih? Untuk minat bacanya tanpa perhatian dari orang tua mungkin akan berkurang juga minat bacanya itu. Nah, kemudian selain itu ada beberapa siswa itu mungkin tidak memiliki minat baca yang tinggi. Nah, sehingga tanpa dukungan dari orang tua itu pun juga akan mengakibatkan anak-anak itu menjadi malas gitu. Berarti ada dua faktor gitu. Ada dua hambatan yang ditemui, yaitu yang pertama tentang kesibukan orang tua sehingga menyebabkan anak itu istilahnya kurang perhatian dalam belajar. Dan yang kedua yaitu memang dari diri peserta didik itu sendiri, memangnya minatnya untuk literasi itu sangat kurang. Seperti itu baik. Kalau kita sudah menemukan hambatan tersebut, sekarang bagaimana kita bisa mengidentifikasi potensi atau kekuatan yang bisa mendukung pencapaian tujuan literasi tersebut, baik dari lembaga tersebut atau mungkin dari orang tua siswa, seperti itu. Kalau dari lingkup di lembaga sekolah dasar sendiri itu kan kita bisa memanfaatkan ada beberapa guru, bahkan sama guru itu kan sudah memiliki keterampilan mengajar literasi dengan baik. Dan dari situ kita bisa memanfaatkan mereka sehingga mereka akan mengajari, akan memotivasi anak itu sehingga mereka itu bisa timbul keinginan untuk menjadi anak-anak yang berliterasi, sehingga anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang suka membaca. Nah, selain itu beberapa siswa dari potensi siswa itu sendiri memang sudah menunjukkan minat baca dalam kegiatan berliterasi dengan ditunjukkan saat istirahat mereka membuka-buka buku di perpustakaan, tetapi kan belum mendetail, belum dibuatkan jurnal membaca ataupun yang lain, sehingga tugas kita nanti adalah untuk menunjukkan bagaimana kita membuatkan jurnal membaca sehingga anak-anak itu paham betul mengenai isi buku tersebut. Berarti untuk potensi yang ada baik di lembaga maupun dari siswa tersebut itu sebenarnya juga ada. Tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan lebih baik dalam hal edukasi seperti itu ya. Sekarang kita berfokus kepada bagaimana setelah kita sudah tahu tujuan dan juga identifikasi tadi, bagaimana kita bisa merencanakan langkah-langkah nyata untuk mencapai target literasi di sekolah ini. Kalau menurut saya ini punya rencana seperti ini. Mungkin kita bisa merancang workshop literasi untuk guru-guru agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mengajar literasi itu. Sehingga dari guru itu kalau sudah menerima pendidikan atau materi literasi, jadi bisa mengimplementasikan kepada anak didiknya, sehingga minat baca mereka itu bisa tumbuh. Nah, mungkin dimulai dari gurunya dulu, kemudian ditularkan kepada anak-anak peserta didik kita. Selain itu, kita juga nanti akan mengundang orang tua dalam pertemuan khusus untuk membahas pentingnya literasi di rumah. Karena apa? Peran orang tua itu juga sangat penting sekali.
karena untuk waktu belajar antara di sekolah dengan di rumah itu kan lebih banyak di rumah, sehingga peran orang tua dalam memberikan dukungan literasi itu pun juga berpengaruh terhadap potensi anak itu sendiri. Berarti di sini itu apa? Bentuk itu menguatkan potensi yang sudah ada baik dari ibu dan juga orang tua yang kemudian akan diimbaskan kepada peserta didik dan juga terutama peserta didiknya di rumah seperti ini. Oke, rencana bentuk itu terdengar sangat baik. Terus sekarang bagaimana kita ini bisa memastikan rencana itu dapat terimplementasikan dengan baik di lembaga? Saya itu juga punya cara seperti ini, berpikir kalau dalam membuat rencana tersebut untuk menciptakan agar workshop itu berjalan dengan lancar, kita buat jadwal yang jelas terlebih dahulu. Karena dengan jadwal tersebut, langkah-langkah yang akan kita lakukan itu nanti akan tertata rapi, sehingga antara guru yang satu dengan guru yang lain juga diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga dalam melaksanakan itu akan terlihat lancar seperti itu. Selain itu nanti juga saya akan melibatkan pihak yang terkait, pihak yang bisa membantu untuk melaksanakan workshop tersebut, serta memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan itu tersedia seperti sarana prasarananya, seperti nanti ada layar proyektor, ada nanti untuk materi-materinya itu dipersiapkan, sehingga kalau nanti kita melaksanakan workshop itu tidak amburadul seperti itu. Jadi di sini itu memberikan mengadakan kolaborasi dengan teman-teman dengan tugasnya masing-masing untuk mensukseskan workshop yang akan diadakan untuk peningkatan literasi tersebut. Yang terakhir, sekarang bagaimana kita bisa menetapkan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam melaksanakan rencana yang sudah diangankan untuk pencapaian tujuan ini. Terima kasih. Kemudian tadi kan sudah saya jelaskan di awal, kalau kita berkolaborasi dengan anak Jawa, itu kan akan kita beri tanggung jawab bekerja sendiri-sendiri. Nah, di sini guru-guru itu harus bertanggung jawab atas pelaksanaan workshop literasi tersebut. Kemudian saya sendiri nanti akan mengkoordinasikan pertemuan orang tua wali murid itu untuk datang ke sekolah dan memastikan informasi yang disampaikan nanti itu disampaikan secara jelas, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara persepsi wali murid beserta dengan persepsi dari pihak sekolah, sehingga dengan informasi yang jelas tersebut nanti dalam pembinaan kita, dalam memberikan motivasi terhadap anak terkait dengan literasi itu akan sangat jelas sekali, sehingga pentingnya literasi itu memang sangat berperan penuh terhadap kemajuan pendidikan siswa tersebut. Dari rencana-rencana tersebut, sekarang kan tadi kan untuk adanya tanggung jawab dari teman-teman ya. Sekarang lebih baik kita menulis, membuat catatan kecil secara rinci tentang tanggung jawab dari masing-masing dari teman rekan kerja dan sebelum mengakhiri sesi ini, apakah ada yang ingin dulu sampaikan lagi? Saya kira sudah cukup. Itu nanti kan kalau kita laksanakan betul, mudah-mudahan nanti kemampuan berliterasi di SDN Sumber Banjar itu nanti akan lebih meningkat lagi. Sehingga kalau kita melihat anak-anak itu waktu istirahat, waktu kosong, itu meluangkan waktunya untuk membaca. Nanti saya akan bangga sekali dengan keadaan guru saya seperti itu. Baik, juga kepada lembaga dan juga diri kita. Selain itu juga untuk anak kita, karena memang literasi itu penting dalam kehidupan. Berarti sekarang jelas sangat cukup saya yakin dengan kerjasama dan implementasi rencana baik ini
kita bisa mencapai tujuan literasi di sekolah negeri Sumber Banjar ini dengan baik. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan tujuan yang maksimal, mencapai tujuannya secara maksimal demi pendidikan di sekolah kita ini. Ya. Terima kasih Bu Asia sudah memberikan penguatan-penguatan dalam rencana yang saya angan-angankan tadi, sehingga nanti ke depannya di SDN Sumber Banjar akan menjadi sekolah yang literasi. Terima kasih Bu Aida dan Bu Baik. Nanti kita lanjutkan Selamat siang, baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi pasca konsultasi yang hari ini. Bagaimana Pak Satu setelah sesi tadi? Selamat saya juga Pak As. Alhamdulillah saya hari ini cukup semangat untuk mendengar umpan balik dan melihat bagaimana saya dapat menyempatkan kompetensi kucing yang sudah saya lakukan hari ini. Ya, kemudian bagaimana Ibu menilai diri performa dalam kompetensi kucing tadi? Saya itu merasa saya sudah cukup baik dalam kebanyakan aspek, tapi tentunya masih ada ruang untuk perbaikan kalau memang sebagai manusia itu tempatnya kurang Pak. Jadi saya juga siap untuk menerima umpan balik dari Bapak berupa kekurangan saya yang tentunya akan menjadi perbaikan buat saya. Baik. Kalau demikian, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya? Iya. Terima kasih Bu Ais. Saya mengamati tadi pada saat kita berfokus pada presi dan mendengarkan aktif. Bu Ais sudah melakukannya dengan sangat baik. Dan itu sesuai dengan apa yang ada dalam buku penilaian. Bagaimana Ibu setelah mendengar hasil pengamatan ini? Tentunya kalau saya mendengarkan hal baik, saya merasa senang Pak. Dan itu akan memberikan motivasi tersendiri buat saya. Karena memang kalau seolah-olah anak ilmu itu malah mengumpul-kumpul, jadi malah bersemangat Pak. Seperti itu. Namun demikian Pak Aida, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan, misalkan tadi saya mengerti baik melakukan mengajukan pertanyaan ke Bapak. Saya merasa ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa lebih spesifik. Bagaimana menurut Ibu? Saya sependapat dengan Pak Puji karena memang saya itu menyadari kalau saya itu masih perlu peningkatan dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot beruji. Di sini saya merasa memang kurang dalam hal ini, jadi saya bisa memperbaiki untuk proses kucing-kucing yang lainnya dalam hal pertanyaan berbobot ini. Dari apa yang kita katakan, kita menggunakan rencana tindakan untuk ke depannya dari sisi kita ini, apakah kita berbayar di pikiran untuk melakukan untuk meningkatkan performa. Saya itu berpikir seperti ini Pak, sebelum melakukan proses kucing, tentunya saya itu mempersiapkan pertanyaan yang akan saya berikan kepada kucing. Dan di sini saya juga harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan seorang kucing dari kucingnya. Jadi saya harus memahami apa kebutuhan dari kucing. Setelah itu saya menyusun pertanyaan sebelum melakukan proses kucing. Seperti itu Pak. Ya kan, bagus sekali Pak. Kemudian kapan Ibu merencanakan untuk melaksanakan perubahan ini dan apakah saya bisa membantu?
Jadi kalau untuk perubahan itu saya rasa sesegera mungkin karena memang itu lebih baik, dan dari faktor siapa yang akan bisa membantu sebenarnya itu tentunya akan sejawat saya yang ada di lembaga, karena memang mereka adalah teman kerja setiap hari yang bisa memberikan masukan baik kepada saya, memberikan istilahnya feedback tentang kekurangan atau memang kelebihan saya. Jadi saya lebih ke rekan kerja, Pak. Jadi selalu saya. Baiklah, Bu Ayi, saya juga mencatat hasil pengamatan tadi observasi. Apakah itu memiliki pertanyaan atau hal lain yang ingin disampaikan untuk menutup sesi ini? Kalau saya rasa saya sudah cukup, Pak, karena memang semuanya sudah saya sampaikan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Muji atas umpan balik dan dukungan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kembali Bu Ayi sebagai penutup. Kata itu menyampaikan apa yang di proses kata Jadi Pak, setelah proses coaching hari ini, saya itu merasa percaya diri dan memahami kekuatan dan hal apa tentang pengembangan saya sebagai seorang coach. Jadi di sini ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya. Jadi saya bisa mengetahui kekurangan saya, bagaimana kelebihan saya, seperti itu, Pak. Iya, Bu Ayi, saya sangat senang mendengarnya. Jika ada yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan lanjut, jangan ragu untuk tetap berkolaborasi dengan kami. Semoga itu terus berkembang sebagai seorang coach yang baik dan bisa menularkan ilmu hidup pada teman-teman di lingkungan kerja. Semoga hasil dari praktek ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik di lembaga. Terima kasih Pak As, saya akan berusaha lebih baik lagi dari situ. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Bu Ayi. Dari berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa.